Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Fadly Zon minta Mahfud MD ikut menjemput Rizik Syihab ke Arab Saudi. Jadi sumber saya dari YouTube KBN Nusantara. Jadi Fadly Zon minta Mahfud MD ikut menjemput Rizik Syihab karena Rizik Syihab katanya akan pulang tanggal 9 dan sampailah nanti di Indonesia tanggal 10 November 2020. Sehingga karena mungkin katanya ada masalah di sana, sehingga dia mengusulkan supaya Rizik Syihab itu ikut dijemput daripada Mahfud MD. Sehingga saya timbul pertanyaan saya, apa pantas Mahfud MD ikut menjemput Rizik Syihab ke Arab Saudi selaku Menteri Polkam? Karena dia selaku Menteri Polkam aparat negara. Apalagi dia pergi ke Arab Saudi, tidak ada yang menyuruh ke Arab Saudi, dia bebas dia pulang dan dia bebas dia berangkat ke sana. Tidak ada masalah. Mengapa harus Mahfud MD harus ikut-ikutan menjemputnya? Hal ini kurang baik. Tidak pantas Jokowi yang dipilih rakyat menjemput daripada Rizik Syihab ini ke luar negeri Arab Saudi, dari Arab Saudi. Dan Rizik Syihab sudah menyatakan, apalagi Rizik Syihab sudah menyatakan tidak mau minta bantuan kepada rezim pemerintahan yang tidak sah katanya, yang sebutnya pemerintahan jolim. Jadi tidak mau dia minta bantuan kepada pemerintah jolim atas kepulangannya, kata Rizik Syihab. Karena Rizik Syihab sendiri tidak mengakui negara Indonesia ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Padahal Presiden Joko Widodo ini adalah dipilih oleh rakyat secara langsung. Tetapi Rizik Syihab tidak mengakuinya, sehingga negara pun tidak boleh ikut campur dalam mengembalikannya. Karena dia datang ke sana, tidak ada apa-apa tindakan, dia bebas dia ke Arab Saudi. Demikian juga Arab Saudi, kalau memang Rizik Syihab tidak ada kesalahannya di Arab Saudi, kapan saja dia bisa pulang ke Indonesia ini. Kapan saja bisa pulang. Karena negara Arab Saudi tidak berhak menahan semua warga negara kalau keluar dari negara Arab Saudi. Karena itu, kecuali kalau ada kesalahannya seseorang itu, baru negara Arab Saudi berhak menahannya di sana sampai perkaranya selesai. Jadi ini saya lihat, makanya Fadly Zon ini selaku anggota DPR RI tidak tepat dia tuh. Ini sama juga menghina Mahfud MD selaku Menteri Polkam, aparat negara. Dan juga saya lihat dia kurang tepat dia menyampaikan tersebut karena dia selaku aparat negara. Dan di sini tindakan dari Fadly Zon ini sama ini bertentangan dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi kalau memang Rizik Syihab dijemput dari Arab Saudi, berarti semua orang warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi harus dijemput Mahfud MD juga. Jangan hanya Rizik Syihab yang dijemput, semua warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi harus dijemput. Tidak boleh melakukan sifat yang diskriminatif, membeda-bedakan warga negara Indonesia tersebut. Tidak boleh itu. Jadi harus persamaan hak di depan hukum. Jadi saya lihat Fadly Zon ini kurang tepat, tidak memahami dari sudut hukum, tapi mengomentari. Apalagi dia itu anggota DPR. Nah, jadi saya lihat memalukan anggota DPR ini. Ini saya lihat tindakannya memalukan anggota DPR. Padahal dia sebagai anggota DPR yang kedua periode dipilih rakyat. Jadi saya bilang bahwa Fadly Zon meminta Mahfud MD untuk turut menjemput daripada Rizik Syihab sangat tidak benar. Ini sama juga ini merendahkan martabat Menteri Polkam dan termasuk juga menghina tindakan pernyataan daripada Fadly Zon tersebut tidak pantas. Karena itu di samping melanggar hukum itu juga sifatnya itu menghina dan merendahkan bangsa Indonesia ini. Merendahkan dari Pak Mahfud MD.
dan juga bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Sehingga setiap orang di depan hukum sama kedudukannya, baik dia tokoh agama, tokoh pejabat tinggi negara ini, pengusaha besar, maupun dia orang miskin, orang kaya, dan sebagainya. Kedudukannya sama di depan hukum. Kalau siapa yang melakukan kejahatan, harus dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, membeda-bedakan. Kalau Rizik Syihab ke Arab Saudi dijemput, tetapi kalau warga negara Indonesia yang lainnya tidak dijemput. Ini namanya diskriminatif, ini tidak boleh. Jadi itulah saya lihat. Jadi pernyataan Pak Li Chun ini adalah kurang tepat. Seharusnya, jadi dia harus memahami, dia selaku anggota DPR juga harus menjaga martabat daripada pejabat negara tersebut, tidak asal ngomongkan begitu. Karena pernyataannya tersebut sama juga itu merendahkan daripada pejabat negara Indonesia, dan juga sama juga itu merendahkan dari pejabat negara Indonesia, menjatuhkan nama negara Indonesia itu di mata masyarakat dunia. Jadi samping juga ini melanggar, termasuk dia melanggar asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi saran saya, Pak Li Chun jangan lagi menyarankan demikian, supaya menjaga kehormatan negara, pejabat negara itu jangan sampai melanggar hak asasi manusia, equality before the law. Sekian dan terima kasih.